Jadi bisa kenal gitu semuanya gitu. Nah ini juga ini malah jadi nggak cuma 57 ya, tapi 56 juga. 55, kalau 55 ada nggak angkatan 55? Oh ada juga ya. Angkatan 55 ada banyak. Nggak banyak mungkin ya. Nah ini bisa jadi ini yang angkatan 56 ya, ini acaranya jadi sekarang ya, harusnya setahun yang lalu. Kalau angkatan 55 mungkin nggak gabung ya, karena kita udah semester 7 ya mereka semuanya gitu. Nah ini emang ini emang angkatan 57 ya. 57 dan angkatan 56 ya. 56 yang tahun lalu ke skip ya. Harusnya kita ketemu bareng ini. Ini Pak Heriansa harusnya memperkenalkan dosen dulu ini Pak. Tuh, 55-nya masih KKN kali ya. Ini harusnya Bapak Ibu dosen mungkin memperkenalkan sendiri ya. Gitu ya Pak Heri ya, silakan ya. Enggak, Pak Uyo aja. Hah? Pak Uyo aja yang Pak Uyo kenalin. Jangan yang ngomong sendiri. itunya. Ditunjuk aja Pak giliran Yang siapa, saya- jadi yang saya nggak spotlight. rebutan. Oh gitu ya. Ya. Jadi nggak the same time. Ya. Oke, ini dosennya baru 5 Pak. Ada Bu Sekar Pak, Bu Joana. Dari Pak Andi. struktur dulu, dari struktur. Ah iya Uyo itu betul. On cam, yang nggak on cam nggak bisa di spotlight. Bentar. Yang struktur. Di jalan. Oh. Silakan dari dosen struktur dulu. Dari kepala divisi struktur. Ah, kepala divisi memoderatori Pak. Siapa terima tuh kasih. kepala divisi struktur? Ini kelihatannya Komisi Pendidikan nggak nyiapin bahan, jadi supaya... Bapak jangan suka gitu dong ke mahasiswa baru. Jadi Oh iya benar ya. Ini untuk divisi struktur dan infrastruktur, foto-fotonya sudah ada tadi yang Bapak sampaikan, tapi yang kebetulan hadir nanti bisa menyapa. Ya kan tadi judulnya SIL menyapa. Anggotanya adalah Pak Heriansyah. Nah, ini mungkin angkat tangan. Nah, itu Pak Heriansyah. Kemudian yang kalau saya lihat di sini Ibu Sekar. Nah, ini adalah dosen itu udah angkat tangan, dosen dari divisi teknik struktur. Pak Fauzan hadir nggak? Enggak, belum Nggak hadir ya. Kemudian Pak Fauzan, tapi harusnya dikenal nih sama mahasiswa angkatan 57. Karena beliau adalah wakil direktur PPKU ya, bidang sarana prasarana. Kemudian berikutnya adalah Ibu Uji. Ada hadir nggak? Ibu Ujianti. OTW pulang dari kampus, Pak. Oh, oke. Jadi itu dari divisi teknik struktur dan infrastruktur. Saya kembalikan lagi ke Pak Komdik, silakan. Ya, untuk divisi berikutnya ada Pak Satyanto. Silakan Pak untuk memperkenalkan. Oh, Kadifnya nggak ada tuh. Beneran. Beneran? Tablet ini soalnya. Tablet diminum Pak. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini judulnya karena nggak ada yang lain, saya perkenalan diri sendiri aja ya. Nama saya seperti terlihat di tulisan, ini nama saya Satyanto Krido Saptomo. Tampang aslinya kalau lagi live kayak begini. Kalau di foto tinggal dicari aja di Google Scholar ada, di Sinta ada, di departemen juga ada gitu ya. Di website juga ada. Saya dan beberapa dosen yang lain saat ini bertugas di divisi teknik lingkungan. Kalau mengenai bidangnya apa sama juga, saya kira cari aja di internet. Sekarang zamannya seperti itu ya, ketik nama kami 3 kali gitu, nanti keluar daftar kegiatannya gitu. Saya kira itu dari saya. Selamat bergabung, semoga studinya lancar. Amin. Kok nggak ngenalin yang lain, TL yang lain? Itu bukannya otoritasnya
kepala divisi, Bu. Kepala divisinya nggak ada. Ya Mas mungkin Satianto yang pendek aja ya. dituakan Nanti di teknik lingkungan itu kepala divisinya ada Profesor Arif Sabdoyono, kemudian ada dosen yang lain yaitu sekretaris departemen ya sekaligus anggota di divisi teknik lingkungan ada Pak Husnul Arif, kemudian ada Pak Yudi Hadirin, kemudian Pak Andi Dadah dong Pak Pribadi. Husnul. Ada nggak orang? Tahu. Nah itu ada tuh orangnya tuh, memperkenalkan diri sendirilah. Terus siapa yang perlu Pak? Oh Bu Joana ya. Nah ini di sini ada Bu Joana sama Pak Andik ini silakan memperkenalkan diri sendiri. Ya dari saya sekian Pak, terima kasih. Baik, saya perkenalkan diri secara singkat, adik-adik mahasiswa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mudah-mudahan pada sehat semuanya ya. Saya Husnul Arif ya. Ada yang bilang Husnul Arif, ada yang bilang Husnul ya. Husnul. Silahkanlah yang nyaman saja memanggil saya ya. Saya di divisi teknik lingkungan ditugaskannya. Saat ini ditugaskan juga sebagai sekretaris departemen untuk membantu Pak Erizal dan sebelumnya juga membantu Bu Nora ya. Salam kenal, mudah-mudahan dari pertemuan ini membawa manfaat buat adik-adik dan kita semua. Saya kira itu, salam kenal, salam sehat, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Lanjut, Silakan Pak Andik. Pak Andik, Bu Joana. Oh, jadi Bu Sekar sirik dong. Tadi Bu Sekar enggak. Oh. Tidak adil itu. Enggak kok Bu, enggak. Kan saya dikenalinnya sama Pak Erizal. Saya Kita kan punya kadif Bu di sini. Oh gitu. Iya. Kita gimana nasibnya Pak Asep nggak punya kadif. Kadifnya lagi bimbing mahasiswa S3. Tuh Pak Asep kumaha tuh. Ya, lanjut. Lanjut maksudnya kemana? Ke TL apa ke yang lain? ke Pak Andik itu. Pak Andik, ayo Pak Andik. Bu Joana. Andik, ayo sebutkan hobinya apa. Apa tadi perkenalan ya? Maaf tadi kurang menyimak, ini ada gangguan. Oh iya. Baik. Memperkenalkan diri Pak. Oh ya, baik. Hobi, kesukaannya, makanan kesukaan apa aja. Baik. Ya, terima kasih waktunya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Andik Pribadi ya. Saya salah satu staf di divisi teknik lingkungan. Apa lagi? Status. Apa nih, Pak? Studi statusnya. Status di Ridhoi. Dosen tetap di teknik sipil dan lingkungan. Bohong Pak, bercanda Pak. Ya. Apalagi asal mungkin ya. Asal dari favorit Pak. Jawa Timur. Ya. Timur, angkat tangan. Apalagi? Umur. Nomor WA Pak. Nomor WA nanti minta ke Komdik aja. Oke. Cukup ya? Ya, baik. Terima kasih. Lanjut, Bu Joana. Pak, Ya. maaf saya pakai handphone. Baru jalan pulang tadi. Ini lagi mampir sebentar. Mampir kemana itu? Jadi mampir wajahnya cari makan. Kenapa Bu? Wajahnya Gitu. Oke. Perkenalkan semuanya, nama saya Joana Febrita. Dari divisi teknik lingkungan. Terus apa lagi ya? Cukup Status. belum makan siang, baru cari makan kan.
Akun IG-nya apa Bu? Akun IG. Oh, nanti deh ya. Kasih tahu. Takut banyak yang follow. Iya, itu aja Pak mungkin. Ya. Terima kasih. Pak Heri kok saya cuma berdua dengan Bu Joana ini di depan. Ini yang dimanin. Ini dosen yang lain mana ini? Oh, di sini. Nah. Ini kan kayak lagi duduk di depan ini dosen-dosennya gitu. Oh, gitu ya. Masih ada lagi dari divisi teknik lingkungan? Kalian nggak ada ya? Pak Yudi. Ada lagi ya dosennya? Nggak ada Pak. Iya. Sip. Belum datang mungkin. Nah, jatah kambing ngomong udah habis sama perkenalan. Lanjut Iya, ke Bu Nora. Pak Asep dulu lah, Pak Asep. Oh iya. Loh, Pak Asep tadi ada di sini. Bentar. Semua dosen Pak di Ini spot Pak Pak. Asep ada. Ya, penyari namanya 100 lebih, Pak. Ya, Ayo, silakan Pak. Oh, saya dulu. Hmm. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi memang kalau di Departemen SIL itu sebetulnya yang jadi ketua itu saya. Pak Erijal itu pimpinan. Karena saya yang paling tua. Yang paling tua, Pak. Jadi kalau mengingat saya gampang, jadi dosen yang paling tua di SIL ya saya. Gitu. Oke. Jadi ya saya sekarang bergabung di Teknik Sumber Daya Air. Gitu. Mungkin itu saja. Dan tadi juga sudah disinggung ya bahwa kebetulan karena paling tua jadi ketua departemen yang pertama gitu. Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Pikiran aku nih, Pak Pras nggak ada ya? Ya, Bu. Ya, Bu, silakan. Saya Nora Panjaitan, sama dengan Pak Asef, staf Divisi Teknik Sumber Daya Air. Bimbingan saya sih udah pada kenal semua ya, kita udah pernah Zoom. Katanya Pak Iriza ada satu saya menikah dengan 3 anak dan 1 cucu. Terus saya orang Batak tapi assembling dari Bandung. Itu saja, makasih. Makasih, sudah. Ya, silakan Pak Toyo selanjutnya. Lanjut. Geomatika. Geomatika. Kok cuma sendiri ya? Pak Sutoyo doang, Maul nggak ada. Pak Maul nggak ada. Ya. Kelihatan yang rajin. Iya, Iya, kalau sil 56 mungkin udah kenal semua ya. Ada yang belum kenal? Udah ya. Ya, kalau sil 57 mungkin baru beberapa ya yang kenal. Saya Sutoyo ya. Angkatan 32 ya. Kalau kamu angkatan berapa? 57 ya. 32 lumayan ya. Lumayan bedanya ya. Ya, ini saya dari divisi geomatik ya. Harusnya ada lagi dosen tuh, ada Pak Yanuar, ada Pak Yuli, ada Pak Maulana ya. Nah, itu. Tapi yang hadir sekarang ini baru saya saja, dan informasi dosen yang lain yang tidak hadir bisa dilihat di website tadi ya, yang SIL IPB ACID. Jadi silakan saja di search ya. Jadi SIL 57 atau 56 ya, 56 mungkin udah kenal ya semua. Nah, SIL 57 ini harus kenal ya semua dosen gitu. Jadi bisa ngelihat di website gitu. Seperti itu. Ya, gitu ya perkenalan saya ya. Jadi memang tadi saya menyinggung akun IG ya. Jadi memang sepertinya saya perlu bantuan dari SIL 57 ya, supaya follower saya jadi lebih dari 1000 nih nanti. Karena kalau udah 1000 saya mau ganti profil ya, profil bio-nya jadi public figure gitu. Nah, mudah-mudahan nanti mohon bantuannya SIL 57. Ya. Seperti itu ya.
ya silakan nanti kalau ada yang mencari ya, silakan di follow aja boleh. Terus apa lagi Pak Heriansah? Ya udah materinya Pak sekarang. Oh materi. Ya ini ya memang, nah ini sekarang ini ya materi tentang pendidikan ya, komisi pendidikan ya. Kalau dari saya ini yang penting ini sekarang harusnya semuanya sudah ngisi KRS ya. Atau ada yang belum perwalian. Ya. Harusnya semua udah ngisi KRS, sudah perwalian ya. Dan ingat apa ada yang sulit menghubungi dosen? Nah, itu. Itu si 56 mungkin sudah ini ya bisa ya. Si 57 ini kita kan semua sudah difasilitasi dengan yang namanya IPB Mobile ya, Mobile for Student atau Mobile for Lecture. Di situ kita bisa, jadi mungkin saya sampaikan lagi ya, IPB Mobile Student itu kayaknya jadi hal yang wajib ya. Apa sih? Apalagi di masa pandemi seperti ini ya, semuanya tuh harus install ya. IPB Mobile for Student itu harus install. Kenapa? Karena yang pertama kuliah kehadirannya pakai IPB Mobile ya. Jadi kalau untuk kehadiran itu ya dari situ ya, silakan mengisi kehadiran. Nah, seperti itu. Jadi dosen itu juga sebenarnya sudah memegang ya daftar nama mahasiswa ketika kuliah gitu ya. Jadi sambil istirahat sebentar juga bisa kelihatan ya mahasiswa yang harusnya hadir itu jumlahnya 40 misalnya gitu. Satu kelas ini harusnya 40 ditambah dosennya 41. Nah, berarti harusnya 41. Nah, jadi mudah sekali sebenarnya pas pandemi seperti ini ya, langsung dicek kamu hadir atau tidak gitu ya di kelas. Ini mudah-mudahan udah semua ya install. Sudah? Udah ya, bagus ya. Udah semua yang diinstal ya. Nah, itu ya, seperti itu ya. Jadi kehadiran kamu sebenarnya mudah sekali ya untuk dipantau ya, walaupun hanya pakai handphone gitu. Jadi kamu hadir atau tidak gitu. Terus perwalian ya, tadi jadi untuk si 56 ya, 55 ada juga nih ya. 55 mungkin udah kenal ya, 56 juga udah pernah KRS-an ya. KRS-annya maksudnya di KRS-an di semester 3 dan 4 ya. Jadi itu udah setahun yang lalu sudah tahu ya kalau KRS-an di fakultas ya, di departemen itu seperti apa gitu. Nah, terus untuk angkatan 57 ini yang baru ya. Nah, ini setiap mungkin baru ya. Saya kemarin infonya ke Ponco ya. Ponco, ada Ponco? Masuk Pak, ada Pak. Nah, ya. Jadi saya sampaikan ke Ponco pembagian kelas ya. Pembagian kelas KRS. Nah, itu dia. Kenapa harus dibagi-bagi seperti itu? Ya karena harus diatur ya. Kelas itu harus diatur, kuliahnya, praktikumnya sehingga bisa berjalan dengan baik gitu ya. Jadi nggak mungkin juga praktikum memang idealnya memang 25 orang gitu per kelas ya, jadi lebih mudah ya untuk memantau gitu. Kalau kelas kuliah sih mungkin bisa lebih banyak lagi ya, bisa sampai 40 gitu. Seperti itu ya. Jadi bagi yang sudah dibagi-bagi pembagian KRS-nya itu seperti itu ya, mungkin saya kok dapatnya K2 P4 ya. Nah, ini dia. Ini untuk angkatan 57, ini mohon maaf ini yang P4-nya itu saya salah ketik ya. P2 tapi harusnya tuh P4 gitu yang di paling bawah ya. Ya jadi kamu akan sekelompok terus ya dengan temannya yang di P4 gitu ya. Memang seperti itu ya, memang seperti itu adanya ya, dibagi-bagi. Jadi sampai semester 7 juga kamu akan satu kelas praktikum dengan dia gitu ya. Dengan dia itu maksudnya kelompok P4 gitu ya. Jadi sekarang P4 ini sebenarnya bikin aja grup WA misalnya kan gitu ya. Nah, itu akan dipakai terus sampai semester 7 ya. Praktikum gitu. Mungkin kalau ada yang berubah ya
di bordernya ya, di bagian-bagian batas pembagiannya itu mungkin semester ini saya masuk P ini, semester depan masuk P yang beda. Nah itu mungkin mungkin angkatan yang lain nih ya, angkatan kelas mungkin yang angkatan 55 atau 56 mungkin udah ada yang berubah mungkin ya. Dulu saya jadi P3, sekarang jadi P2 misalnya gitu. Dulu jadi K1, sekarang jadi K2. Nah, seperti itu. Jadi sudah dibagi-bagi seperti itu ya. Sehingga perkuliahan bisa berjalan dengan lancar. Nah, ini tadi perwalian, ngisi KRS. Sebenarnya ada lagi yang lebih penting ya, yaitu bayar SPP ya, bayar UKT. Nah, ini bayar UKT saya sendiri sebenarnya suka broadcast ya di bimbingan saya di IPB Mobile. Di IPB Mobile itu saya broadcast 2 minggu sebelum pembayaran UKT itu saya broadcast. Jadi Bapak Ibu dosen, ini kita bisa broadcast ya ke bimbingan kita. Walaupun sebenarnya mahasiswa ini sudah tahu ya harusnya ya jadwal bayar UKT. Jadi kalau udah bayar UKT, kemudian perwalian, isi KRS, ya, isi KRSA. Nah ini sekarang lagi isi KRSA, gitu ya. Terus ada yang nanya, karena kalau belum perwalian, terus belum perwalian KRSA gimana, ya gitu ya. Itu ada perwalian KRSB. Jadi mungkin sudah ditutup ya yang kemarin ya perwalian ya. Itu nggak apa-apa ya. Nanti ada perwalian KRSB, kemudian nanti ngisi KRS lagi di KRSB. Tapi ingat ya, mata kuliah yang harusnya kamu ambil itu kamu harus masuk dari pertemuan pertama. Pertemuan pertama, minggu pertama, nama kamu mungkin belum ada ya di daftar hadir karena kamu belum ngisi KRS. Sehingga kamu harus lapor ya. Harus lapor sendiri ke dosen, menghubungi dosen via chat atau email gitu ya. Membuktikan kalau kamu tuh masuk di hari itu gitu. Kalau kamu pas dicek hadir ya berarti ya bisa hadir diketahui ya gitu. Seperti itu ya. Jadi memang agak repot ya bagi yang terlambat ngisi KRS ya, sehingga namanya tidak muncul di daftar hadir ya, seperti itu. Dan ini jangan diam saja ya, jadi harus lapor kalau kamu tuh sudah hadir ya dari minggu pertama. Minggu kedua juga yang belum isi KRS mungkin nggak ada juga namanya, karena baru minggu ketiga nanti ada namanya, seperti itu. Nah ini KRSB ini juga maksudnya adalah untuk kalau misalnya ada kesalahan ya, isi KRS atau apa gitu, nah itu bisa diperbaiki lagi di KRSB. Tapi ingat kehadiran kuliah atau praktikum itu harus full ya, harus full dari pertemuan pertama itu harus sudah masuk. Itu tadi ya dari urutannya tadi itu ya, bayar UKT, perwalian, isi KRS, apalagi kuliah ya. Kuliah harus diikuti, jangan sampai ketiduran ya. Kalau perlu jadwal kuliah kamu itu ditaruh di depan, semua orang rumah dikasih tahu ya ada jadwal kuliah. Jadi kamu kalau lagi tidur pasti nanti dibangunin ya, dibantu dibangunin. Ada kuliah, bangun kan gitu. Seperti itu ya. Jadi karena sekarang ini kuliahnya online ya. Begitu ketiduran, kuliahnya 2 jam, kamu ketiduran 2 jam, ditelepon nggak bisa, udah nggak hadir. Itu baru kuliah mungkin ya. Jadi kalau misalnya ketiduran pas UTS, nggak ngerjain ujian, ya sudah, nggak ada nilainya nanti UTS-nya. Seperti itu. Ya, jadi ketika kondisi pandemi seperti ini ya, jadi memang semuanya harus aware ya, mempersiapkan diri gitu ya. Ingat jadwalnya, semangat gitu, seperti itu, sehingga perkuliahan, praktikum semuanya bisa dilaksanakan gitu, dilaksanakan dengan baik. Jadi apalagi lanjutannya, UTS, UAS selesai, nilai ya. Jadi nilai ini diakhiri nilai itu dengan huruf mutu ya, huruf mutunya A, B udah tahu ya sampai D ya, atau E ya.
Kalau E itu ya nggak ada nilainya ya. Nah, ini saya sih berpesan ya, jangan kalau kuliah mungkin ada tugas ya, ingat kuliah ada tugas ya. Jangan sampai nanti udah terakhir baru baru ngeh gitu ya, tugasnya baru dikerjain atau apa gitu. Maksudnya kamu tuh boleh aja nanya ya, atau nanya apa tugas apa aja sih, nanya temennya misalnya tugas apa sih yang belum gitu. Nah, seperti itu. Yang lebih penting lagi praktikum ya. Praktikum. Nah, kalau praktikum ini biasanya dibantu sama asisten ya. Asistennya kakak kelas kalian juga ya. Itu ditanya saja nilai apa? Nilai praktikumnya udah sering ditanya lah gitu. Maksudnya udah masuk atau belum nilainya, laporannya sudah masuk atau belum gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi dari kalian sendirinya ya yang peduli dengan tugas-tugas atau laporan-laporan seperti itu. Itu ya. Apalagi perkuliahan. Pada saat perkuliahan kamu izin. Nah ini dia nih ya. Ini izin nggak masuk kuliah. Jangan ada foto profil aja. Izin nggak masuk kuliah. Izinnya kenapa dulu? Ya. Izinnya kenapa? Izinnya sakit. Berarti disiapkan surat keterangan sakit. Ya. Sehingga tidak bisa mengikuti perkuliahan. Gitu. Izin selain sakit apa misalnya? Izin acara keluarga ya mungkin. Ya. Nah kalau acara keluarga atau apa ya ini surat dari orang tua ya. Surat dari orang tua dibuat, orang tuanya bikin surat ya. Terus bisa juga dikirim ya suratnya bisa dikirim dikirim WA mungkin gitu ya seperti itu. Atau mungkin juga setiap dosen juga mungkin suka ada yang nanya ya ini kok nggak masuk. Nah itu kamu harus ngasih tahu komti ya kenapa nggak masuk gitu kan. Jadi izin atau sakit mudah-mudahan sih masih bisa WA ya menginformasikan gitu. Nah jadi ketika nanti di kelas dipanggil nggak ada terus kamunya juga nggak ada konfirmasi kamu kemana sakit atau izin, kemungkinan pertama kamu tidur ya, ketiduran ya. Ketiduran karena kamu kan nggak, masa kamu lagi tidur ngasih tahu ya saya lagi ketiduran kan nggak bisa. Nah seperti itu. Jadi untuk kuliah itu harus 80% ya, kuliah praktikum 80%, harus mengerjakan ya semua laporan seperti itu. Apalagi nih tentang pendidikan ya. Itu tadi mulai dari UKT, perwalian, kuliah, izin, UTS, UAS, huruf mutu. Nah, ini juga ya huruf mutu ini setiap akhir semester kamu pasti tahu ya ada pengumuman pengumuman nilai ya pengumuman hasil belajar gitu ya. Itu ada kita kalian kan tahu juga ya batas akhir kita memasukkan nilai ya, dosen-dosen memasukkan nilai itu batas akhirnya ada. Nah itu di batas akhir itu nggak mungkin pas di situ ya, tapi kadang ada dosen yang seminggu sebelumnya itu nilainya itu sudah diupload gitu ya. Jadi kalian sendiri itu sebenarnya bisa ngelihat ya, langsung melihat di IPB Mobile for Student-nya itu nilai yang sudah masuk apa, nah kan gitu ya. Nilai yang sudah masuk, terus biasanya kan sebelum di-upload ada pengumuman dulu ya, diumumkan, bagi ada yang mau komplain silahkan gitu, seperti itu. Jadi waktu sampai nilai di-upload juga di batas waktu itu juga masih boleh, masih bisa ya komplain, maksudnya ya disampaikan saja gitu ya. Bisa langsung pertama ke dosen koordinator ya, langsung ke dosen koordinator. Dilaporkan mungkin nilainya harusnya saya dapat A ini kok dapat AB gitu misalnya, atau harusnya saya dapat C nih kok dapat A gitu ya. Itu biasanya nggak lapor ya. harusnya dapat B kok dapatnya A, nah, kan gitu ya. Itu biasanya diem tuh ya. Seperti itu ya. Jadi di saat pandemi seperti ini komunikasi itu jadi penting ya. Komunikasi itu sangat penting sekali ya, komunikasi penting, dan mudah-mudahan di setiap kelas ini sudah ada komtinya ya,
kelas sudah ada komtinya, dan pada saat kuliah nanti kalian kan sudah tahu ya yang akan masuk kelas siapa gitu ya, dosennya siapa gitu. Nah itu harus sudah disampaikan ya di pertemuan pertama. Untuk pertemuan kedua, ketiga, dan berikutnya itu sudah disampaikan ya, diinformasikan dosen yang akan masuk siapa gitu ya. Jadi seperti itu. Nah ketika jamnya kuliah sudah mulai kok dosennya belum datang gitu ya. Nah ini ya ditunggu dulu mungkin atau yang kalau memang ini memang terlambat, dosen pasti akan informasikan sebelumnya ya. Nah jadi ini wajib bagi komti ini ya, di minggu pertama kuliah ketemu dosen itu harus melaporkan gitu ya. Jadi untuk komunikasi bisa dengan saya, Pak, Bu gitu ya, kalau misalnya ada hal-hal yang diperlukan. Terus kalau misalnya dosen belum masuk, bisa aja dosen belum masuk ya. Nah komtinya ini kontak ya, komti kontak ini dikasih tahu waktunya mau habis. Emangnya saya makan waktunya, Pak? Jadi komti ini ngontak ya dosen, Pak, kok belum mulai, Pak? Nah, misalnya udah 5 menit ya. Kalau 5 menit boleh lah ya, masa 5 menit nggak ada kabar kan gitu. Harusnya kalau emang telat sebelumnya ya ngasih tahu. Seperti itu ya. Terus kalau udah ngontak dosennya kok nggak dibalas-balas, nah itu boleh ngontak saya ya. Gitu. Kontak saya, Pak, ini dosennya yang dikontak nggak bisa, Pak, susah. Nah itu boleh ya, WA saya boleh. Ini nanti yang jadi komti atau PJ mata kuliah nih wajib punya nomor handphone saya nih, nomor WA saya ya. Terus kalau saya nggak dibalas-balas, ada Bu Juana ya, nah, itu WA ke Bu Juana. Bu Juana nggak dibalas-balas berarti ke Pak Heri ya, Pak Heriansah. Seperti itu ya. Jadi rata-rata sih jarang ya sampai seperti itu. Karena kalau dosen sil semuanya sih sudah dipersiapkan ya, perkuliahan, waktu, itu seperti itu. Tinggal kamunya ini ya, kamu ini karena masing-masing di rumah ya sendiri gitu ya. Jadi itu tadi ya di awal saya kalau ketiduran nggak denger telepon ya udah. Jadi nggak ada yang ini ya. Kalau di kosan misalnya di kos-kosan masih diajak gitu ya, dibangunin diajak gitu. Tapi kalau ini sekarang sendiri, jadi makanya tadi di awal saya bilang tolong jadwal kuliah praktikum itu ditempel di ruang tamu ya. Supaya orang rumah tahu semua dan kamu jangan sampai telat untuk kuliah. Gitu ya. Jadi ingat komunikasi ini ya. Ini kita sekarang lagi pandemi, jadi komunikasi itu penting ya. Jadi silakan aja kalau WA ke saya ya, nah itu boleh apa aja. Ke saya boleh nanya apa aja ya. Nanya, saya dulu sebelum jadi komisi pendidikan, komisi kemahasiswaan ya. Nah kalau komisi kemahasiswaan dulu saya tuh selalu ngomong silakan apa saja boleh ya disampaikan ke saya, apa yang nggak berhubungan dengan kuliah juga nggak apa-apa, apalagi yang berhubungan dengan kuliah ya. Nah itu boleh. Dan sekarang pun juga boleh gitu ya. Jadi selain saya komisi pendidikan, sekarang ada lagi komisi kemahasiswaan nih Pak Heriansah, ada lagi Pak Andik ya. Nah ini juga mungkin saya berpesan nih Pak Andik ya, mungkin nih ada mahasiswa sil nih mungkin ada yang mau nanya-nanya apa silakan gitu ya. Nanya apa, ngomong apa ya, silakan gitu ya. Biar ini istilahnya apa, unek-unek ya. Unek-unek atau ada apa yang pengen ini silakan ngomong gitu ya. Ngomong atau sampaikan gitu ya. Yang nggak berhubungan dengan kuliah juga boleh, apalagi yang berhubungan dengan kuliah ya. Yang berhubungan dengan kuliah akademik, nah, itu boleh ke saya langsung gitu. Kalau berhubungan dengan ya silakan gitu. Itu tadi. Ini saya tadi disuruh sampai jam 4.40 tapi ini udah 4.41 ya udahlah sementara itu dulu mungkin ya yang dari saya. Pertanyaan-pertanyaan mungkin nanti saya lihat dari chat ya kali ya. Ya terima kasih Pak Heriansah. Baik Pak, terima kasih Pak ya. Stoyo. Ada MC ya lupa. Nggak apa-apa Pak. Iya ada MC ya. Oke. Ini dilanjut ke satu pertanyaan aja dulu boleh Pak Heri? Oh iya boleh. Ini ada. Kamu aja yang milih ya pertanyaan. Udah lihat ya. Mungkin pertanyaan Afif udah terjawab ya untuk. Nggak usah pakai ucapan terima kasih. Untuk
pengurusan legalitas satu surat menyurat mungkin bisa kontak ke Pak Oyo dulu ya, Pak. Dari Afif, dia bertanya, pengurusan administrasi seperti legalitas satu surat menyurat yang terkait dengan departemen apakah langsung boleh menghubungi dosen pembimbing, karena saya beberapa hari kemarin mengajukan surat menyurat kepada IPB Health Center, tidak terima karena tidak terkait dengan departemen, hanya secara umum. Terima kasih banyak. Ya, boleh ditambahin ya. Hal-hal yang berhubungan dengan akademik boleh langsung ke saya ya. Misalnya surat keterangan aktif gitu apa. Nah, gitu kan aktif mahasiswa gitu. Surat keterangan aktif itu kan dari dekan ya. Nah, itu nanti akan saya sampaikan bitly pengurusan surat Fateta ya, seperti itu. Apalagi legalitas surat menyurat ya yang berhubungan dengan akademik sebenarnya kurikulum apa ya, pertama pembimbing dulu ya. Dosen pembimbing dulu ya, rencana studi gitu. Nah, itu mudah-mudahan sih semuanya sudah nih ya sebelum masuk semester 3 kemarin gitu. Apalagi? Oke, lanjut. Jaki ya, M Jaki ya ini. Oh ya, Jaki, Pak. Modul kuliahnya akan diberikan via LMS atau via media lain. Secara umum, tugas kuliah lebih banyak dikerjakan atau dikumpulkan lewat LMS atau WA. Ya, betul sekali ya. Kita ada LMS ya. Nanti LMS ini biasanya disampaikan di kuliah pertama ya. Di minggu pertama, baru pertama. Nah, itu akan langsung disampaikan ada di sini. Silakan enroll ya. Silakan enroll ya. Kemudian bahan-bahannya kebanyakan ada di LMS. Dan ingat satu lagi nih yang penting lagi, software yang perlu diinstal adalah Moodle ya, Moodle di handphone. Ya, di handphone diinstal Moodle, kemudian dilinkkan dengan LMS ya, New LMS Seal. Itu kalau ada assignment ya, kuis atau apa, itu akan notifikasi di handphone kamu gitu semuanya. Due date-nya juga jelas tuh, ada di situ. Jadi yang perlu diinstal lagi itu tadi ya, IPB Mobile udah pasti. Yang kedua Moodle ya, Moodle yang for Android ya, Moodle for Android ya. Jadi kalau ada assignment atau tugas itu semuanya akan muncul notifikasinya di Moodle di handphone kita. Gitu. Seperti itu ya. Jadi nggak bakalan ini lagi ya, ketinggalan info ya kalau ngeliatin seperti itu. Dan yang saya tambah sedikit ya, ini kamu sebenarnya kamu kan tahu ya di IPB Mobile Student itu kamu tahu kamu nggak masuk berapa kali gitu ya. Ya kan? Tahuan kan ya? Nah itu. Jadi sebenarnya nggak ada cerita gitu ya, apa ya istilahnya dicekal gitu atau apa ya. Kok sampai dicekal itu kamu nggak pernah buka-buka Mobile Student kamu gitu ya sampai ada 4 kali gitu ya. Nggak. Jadi kehadiran itu harus dikonfirmasi itu tiap minggu. Ya. Jadi kalau kamu peduli dengan diri sendiri ya, oh ya saya hadir, ada di Mobile Student-nya gitu kan. Seperti itu. Jadi kalau masih sampai dicekal itu kan kayaknya gimana gitu ya. Karena saya sendiri di Komdik ini kita hanya mendownload kehadiran dari SIMAK IPB gitu. Jadi pertama yang bermasalah dengan IPB Mobile Student segera lapor kan gitu ya. Terus harus diinstal, harus nyambung, nah, kan seperti itu. Jadi jangan dibiarkan gitu ya, tidak terdeteksi kalau kamu tuh hadir kan seperti itu. Ada lagi pertanyaannya? Udah habis? Udah habis atau udah jelas semua nih? Mudah-mudahan jelas semua ya. Ya Pak. Baiklah, mungkin kita lanjut ke penjelasan selanjutnya dari Pak Heri ya Pak, dari Komisi Kesiswaan. Silakan Pak Heri. Oke, baik, terima kasih Zayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore semuanya ya. Semoga tidak kesorean ya. Kalau di kampus udah gelap. Ya, kalau di Bogor udah hampir malam ya. Nah, di sini ya mungkin tadi perkenalan sudah saya rasa gitu ya. Jadi Pak Ketua Departemen ya juga sudah memperkenalkan, dan di sini saya ingin membahas sesuatu yang mungkin menjadi hal yang sangat menarik gitu ya bagi kalian semua ya, terutama yang
mahasiswa 57 nih ya, yang sudah mulai banyak bertanya. Dan mungkin nanti juga 58 ya, yang beberapa saya mungkin lihat di sini ada 58. Yang 58 mungkin bisa diganti namanya biar ketahuan nih. Yang 58 yang mana saja gitu ya. Jadi 58 underscore nama gitu ya. Jadi berketahuan. Tadi Bu Nora nyari-nyari nih, yang 58 mana gitu ya. Nah, semoga ini ada. Nah, di sini pertama nih sebelum kita masuk pada materi, saya punya materi sedikit ya. Nah, tapi sebelum itu saya ingin menyampaikan suatu hal yang mungkin sudah menjadi hal yang lumrah ya, dan bahkan kemarin di Fateta IPB itu juga sempat dibahas gitu ya. Misalnya ketika kita kuliah gitu ya, harapannya. Nah, harapannya adik-adik semua nih ya, mulai dari 57 ya, 58 mungkin juga gitu ya. 56 mungkin sudah pada tahu. Coba kita maksimalkan, nyalakan videonya gitu ya. Karena ini adalah suatu bentuk kita serius nih menghadapi kuliah. Walaupun saya tidak bilang kalau yang tidak menyalakan video nggak serius gitu ya, tapi setidaknya ada effort lebih ketika kita menyalakan video, dan supaya juga dosennya juga tidak merasa ngomong sendirian gitu ya, ngomong sendirian gitu. Nah, harapannya kecuali bagi adik-adik yang mungkin ketika menyalakan video suara menjadi tidak kedengaran, kan ada nih yang daerah-daerah yang mungkin sinyalnya kurang banyak ya, walaupun paketnya penuh tapi sinyalnya kurang banyak gitu ya. Nah, sehingga suaranya agak-agak gimana gitu ya kalau kita menyalakan video, itu silahkan. Nah, tapi biasanya kalau di kelas saya wajibkan tuh ya nyalain video gitu ya kalau di kelas saya, dan mungkin kebanyakan dosen juga saya rasa seperti itu. Nah, walaupun nanti kalian tetap boleh ya, ketika misalnya tidak bisa tinggal di chat saja, mohon maaf kami tidak bisa menyalakan video karena ini, itu silahkan saja. Tapi defaultnya Zoom itu dibuat ada videonya supaya wajah kalian bisa kelihatan gitu ya. Jadi jangan sampai kita sudah kelas 1 tahun 1 semester ketemu di pasar gitu, ketemu di supermarket nggak kenal gitu ya. Nah, ini kan nggak lucu gitu ya. Jadi harapannya silahkan dinyalakan videonya gitu. Nah, tadi sudah panjang lebar tuh Pak Sutoyo ya untuk menyampaikan banyak hal. Nah, di sini saya hanya ingin menyampaikan sedikit nih tentang isu yang mungkin lagi ramai-ramainya kita bahas, yaitu tentang Merdeka Belajar gitu ya. Sebenarnya pertama kali nih isu Merdeka Belajar ini muncul tuh ada pertanyaan yang besar nih menyelimuti benak saya gitu ya, yaitu adalah apakah selama ini mahasiswa menganggap mereka terjajah gitu ya, kenapa kita harus perlu merdeka gitu. Tapi oke lah gitu ya, karena mungkin gitu ada beberapa mahasiswa yang merasa terjajah. Nah, karena kebetulan kalau saya sendiri saya nggak pernah merasa terjajah, malah merasa enak ketika diatur kan gitu ya. Nah, tapi oke, kita coba sekarang dengan cara merdeka ini, ya semoga saja kita bisa mendapatkan hasil yang lebih baik ke depannya sesuai dengan harapan gitu ya, bagi mereka harapan yang sudah dibuat oleh kementerian kita. Nah, di sini saya ingin menjabarkan terkait dengan bagaimana sih IPB ataupun Departemen SIL secara khusus yang menyikapi ya program Merdeka Belajar yang sekarang lagi booming nih di Kemendikbud ya. Kemudian bagaimana implikasinya di IPB sendiri, bagaimana kita menyetarakan nih program-program ini. Nah, saya yakin nih ya 56 57 ya mungkin sudah sangat sering sekali nih mendengar penjelasan ini. Nanti saya mungkin tidak akan terlalu detail lagi, hanya melihat beberapa contoh, kemudian di ujung nanti kita akan lihat seperti apa di SIL gitu ya. Nah, kita tahu ada 8 kanal MBKM ya. MBKM itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka gitu ya. Jadi kampusnya juga merdeka gitu ya. Nah, jadi tidak hanya mahasiswa, kampusnya juga merdeka ya. Harapannya dosennya juga merdeka gitu ya. Nah, di sini ada beberapa kegiatan, ada magang, ada proyek di desa, pertukaran pelajar, penelitian, wirausaha, studi, ya proyek kemanusiaan dan mengajar di sekolah. Ada 8 kegiatan yang bisa kalian klaim nantinya ya sebagai SKS yang bisa kita bawa ke kampus. Nah, dulu ya mahasiswa ya ketika berorganisasi, ketika berkegiatan itu bisa menambahkan kegiatan-kegiatan tersebut di CV-nya ya. Tapi CV itu dibuat sendiri ya enggak? Ya, itu kalian buat sendiri itu CV-nya. Nah, hari ini ya IPB sebelum ada Merdeka Belajar kita sudah memfasilitasi itu dengan yang namanya surat keterangan pendamping ijazah ya atau SKPI. Setiap kegiatan-kegiatan tadi kalian laporkan ke IPB, kemudian dilegalkan oleh IPB. Nah, jadi IPB akan membuat satu surat keterangan bahwasanya mahasiswa ini sudah melaksanakan kegiatan ini dan ini. Sehingga ini jauh lebih legalitasnya lebih tinggi nih dibandingkan CV yang ditandatangani sendiri, ya enggak? Karena ini ditandatangani langsung oleh IPB, rektor ataupun Ditmawa. Nah, tapi ternyata ini masih dianggap kurang menarik bagi mahasiswa. Sehingga sekarang kegiatan-kegiatan tersebut, ayo sekarang supaya lebih banyak lagi kita akui sebagai SKS. Nah, itu kurang apa lagi tuh kampus gitu ya. Kegiatan kalian di luar ya itu bisa diakui menjadi SKS.
nanti di kampus. Nah, sehingga harapannya apa? Harapannya adik-adik semua, ketika nanti menjadi mahasiswa, jangan hanya kuliah, tapi juga ikutlah kegiatan-kegiatan kemahasiswaan, mulai dari organisasi, pengabdian, dan sebagainya sesuai dengan kanal-kanal yang sudah diatur di Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini. Itu idenya. Nah, kemudian bagaimana ketika Kampus Merdeka ini masuk ke kampus? Nah, IPB itu sudah sangat siap dengan kurikulum 2020. Ya, kurikulum ini dibentuk salah satunya adalah untuk mengakomodir yang namanya enrichment course yang nantinya bisa kita ambil di tempat lain dan sebagainya. Nanti saya jelaskan secara detail. Nah, jadi di sini ada sekitar 21 SKS rata-rata. Hampir setiap departemen itu punya 21 SKS yang dialokasikan untuk kegiatan-kegiatan ini. Ya, kalian misalnya bisa kuliah di tempat lain, kemudian nanti mata kuliah tersebut bisa diakui di kampus, bahkan menggantikan mata kuliah yang ada di kampus. Tapi tetap dengan syarat dan ketentuan yang berlaku, ya. Nah, kemudian idealnya begini nih. Nah, sebelum MBKM booming seperti sekarang, Fateta itu sudah menyiapkan. Kita punya 21 SKS, ayo kita sebar. Setiap semester dari semester 3 diambil 3 SKS. Nanti di semester 7 ya, itu kan kalian kan sedikit kuliahnya, atau semester 8, itu kan kuliahnya sudah sedikit. Nah, nanti di sana boleh tuh agak banyak ngambilnya. Nah, sehingga harapannya itu terdistribusi secara merata. Nah, 32 ini tergantung kapasitas SKS kalian, ya. Jadi nanti misalnya semester 3 udah tahu nih, kalau IPK-nya tinggi, nah bisa sampai 24 SKS. Tapi mata kuliah hasil kan cuma 21 SKS. 3 lagi gimana dong? Nah, inilah kesempatannya. Ya, kalian boleh melakukan kegiatan-kegiatan tadi sehingga full menjadi 24 SKS, ya. Nah, kemudian muncul program baru nih sekarang, gitu ya. Setelah IPB sudah menyiapkan semua itu muncul lagi program baru, namanya Permatasari lah, pertukaran mahasiswa merdeka lah, gitu ya. Banyak sekali program-program yang secara idenya sangat menarik sekali. Tapi saran saya kepada kita semua nih, ada di mahasiswa semua nih, kalian boleh dengan leluasa menggunakan ini, program-program ini, menangkap program-program ini, karena ini memang sangat baik dan akan sangat bermanfaat bagi kampus juga, bukan hanya bagi kalian. Kalau bagi kalian sudah pastilah, ya, tapi bagi kampus juga. Nah, untuk itu saya sangat menyarankan ketika kalian ingin mengikuti program-program ini, alangkah baiknya ketika kalian memilihnya dengan cermat. Maksud cermat di sini apa? Pertama, lihat kegiatannya apa. Kemudian diskusikan dengan dosen pembimbing. Kemudian lihat kurikulum yang ada di departemen. Semua itu harus disinkronkan. Ya, karena apa? Karena ketika adik-adik masuk nih, di SIL ada mata kuliah misalnya manajemen proyek. Adik-adik ngambil manajemen proyek di ekonomi misalnya, sama nih mata kuliahnya, tapi sayangnya materinya beda. Nah, ketika bawa kampus mau menggantikan manajemen proyek yang ada di SIL, ya mohon maaf saja, ketika learning outcome-nya, ya luarannya itu berbeda, kita tidak akan bisa mengakui dia sebagai SKS yang menggantikan, tapi kita bisa mengakui itu sebagai SKS tambahan. Ya, bagi SKS tambahan. Nanti kita lihat secara detail lagi. Nah, begitu juga program-program lainnya, apalagi yang sekarang 20 SKS di kampus lain. Itu benar-benar harus cermat sekali. Karena apa? Karena adik-adik ketika mengikuti itu, otomatis tidak bisa mengikuti kuliah di kampus. Nah, sehingga ada potensi bagusnya, tapi juga ada risiko yang harus kita cermati dengan baik. Jangan sampai ketika sudah 20 SKS di kampus lain, nanti balik-balik ke IPB, harus nyambung di semester 9. Karena SKS untuk tamatnya kurang. Ya, nah ini harus cermat sekali. Nah, ini mungkin secara sederhana saja ya, admin course-nya ada klaster 1 itu mobility, kemudian 2 itu minat dan bakat, 3 ya itu kompetensi, 4 itu kewirausahaan. Itu ada klasternya sendiri ya. Nah, kemudian ya, ini adalah mata kuliah yang disediakan oleh IPB nih. Jadi ketika adik-adik mengikuti kegiatan, pastikan kegiatan adik-adik itu bisa diakomodir nih oleh list kegiatan yang disiapkan oleh IPB. Nah, makanya harus cermat tadi. Pastikan ada di sini dulu nih. Kalau nggak ada, tanya ke dosen pembimbing. Kalau tidak mendapatkan jawaban atau belum jelas, boleh tanya ke tim EC departemen. Yang sementara ini itu boleh ke saya ya, karena saya ditugasi untuk sebagai ketua di tim EC tersebut. Nah, kemudian ini nih programnya. Ini secara sederhana nih ya, program multi aktivitas ini di luar kuliah ya. Di multi aktivitas ini adik-adik semuanya pertama ada 2 hal nih. Ada yang terencana, ada yang sudah dilakukan duluan. Nah, kalau terencana misalnya ada summer course atau ada international conference. Oh, ada mau ikut deh. Sudah boleh tuh dari sekarang ambil mata kuliah yang cocok dengan international conference atau dengan summer course tadi. Nah, kemudian nanti ada menjalankan
buktinya selesai, lengkap, tinggal disubmit. Nilainya masuk, sederhana sekali. Bagaimana dengan kita nggak tahu nih, tiba-tiba di tengah-tengah semester, KRS B udah tutup, muncul, oh ada summer course, boleh ikut nggak? Ya boleh-boleh aja, silakan ikut. Nah nanti bisa diakui di semester selanjutnya. Nah ini mainnya di sini nih, ya rekognisi masa lampau. Ya, tapi tetap semua kegiatan itu harus disetujui oleh dosen pembimbing. Ya, bisa dosen penggerak. Kalau ada yang di 57 mungkin lebih familiar dengan dosen penggerak, gitu ya. Nah, kemudian ini beberapa kegiatan mungkin bisa dibaca saja. Jadi saya yakin juga bisa mendownload sendiri panduan ini, atau mungkin juga sudah mendapatkan panduan ini. Nah, ini beberapa kegiatannya. Ya, nah ini bagaimana kita mengkonversi itu. Jadi ketika adik-adik misalnya ikut magang nih, magang 1 semester, kita butuh buktinya, kita butuh kegiatannya apa saja, ya, apa yang dihasilkan, bagaimana prosesnya, sehingga kita bisa menilai itu menjadi SKS. Adik-adik bisa saja magang 6 bulan, mau ngeklaim sebagai 20 SKS. Ternyata dari proses, dari laporan yang ada dibuat, kita cuma bisa mengklaim itu sebagai 5 SKS saja. Ya, karena memang buktinya hanya cukup untuk 5 SKS. Dari jamnya, dari kegiatannya, maka yang kalian dapatkan hanya 5 SKS. Walaupun kalian merasa mengerjakan 20 SKS. Ya, ini perlu dicermati dengan sangat baik. Nah, kemudian gini nih cara kita nih, ya cara saya tim EC dengan saya dan tim nih, ya tim EC untuk menilai ini. Waktu pelaksanaan berapa hari? Skornya segini. Ya, dokumentasi kegiatan ada atau tidak? Sertifikatnya ada atau tidak? Laporannya ada atau tidak? Nah, semua ini harus lengkap nih kalau mau sesuai dengan rencana. Ya, kalau ada yang kurang berarti SKS-nya bisa berkurang. Bahkan kalau dia kecil dari 1 SKS, akhirnya tidak bisa diklaim sebagai SKS karena minimal 1. Nah, kemudian ini juga ya simulasi perhitungannya contohnya seperti ini. Jadi nanti kita akan berikan setelah berkas-berkasnya dikumpulkan, kita akan berikan oke SKS-nya segini karena nilainya segini, maka SKS-nya segini dan nilainya segini. Nah, ini contohnya ya untuk magang nih. Nah, magang itu artinya apa? Kenapa magang itu sampai 3 SKS ada di semuanya? Karena mulai dari membuat CV, surat lamarannya, surat lamaran untuk magangnya, pembimbingan dan simulasi wawancara magangnya, kemudian pelaksanaannya ada pelatihan dan sebagainya, ada jam-jamnya di sini. Nah, kalau ada ternyata kurang dari yang ini, maka tidak jadi 3 SKS. Bisa-bisa jadi cuma 1 SKS nantinya, atau jadi 2 SKS. Ya, tapi itu juga tidak boleh lebih, ya karena maksimal di kita cuma 3 SKS untuk magang yang short term ini, yang di antar semester ini, gitu ya. Nah, kemudian bagaimana di SIL, gitu ya. Nah, sederhana saja nih di Fateta atau di SIL. Nah, di SIL kita sudah buat lagi nih, ada di semuanya untuk mempermudah kalian, ya karena waktu itu IPB belum terlalu siap dengan sistemnya karena masih uji coba, maka kita di Fateta, karena banyak sekali mahasiswa kita yang melaksanakan kegiatan ini, maka kita mencoba untuk membuat ya satu form tersendiri seperti ini. Jadi kurang lebih seperti ini, ya detail-detailnya ini ada di, nanti bisa saya bagikan, ya atau kalian juga pernah dapatkan di sosialisasi sebelumnya dari Pak Dekan, misalnya Pak Wakil Dekan. Nah, kemudian ini ya mata-mata kuliahnya nanti tinggal dipilih klasternya mana, gitu ya. Nah, kemudian, nah prosesnya kurang lebih seperti ini ada di semuanya. Mahasiswa itu melaksanakan kegiatan, mengumpulkan bukti, mengunggah bukti, kemudian mengusulkan penilaian dan sebagainya. Kemudian nanti dosen penggerak membimbing, kemudian UPT departemen mengelola, ya tim penilai, kemudian Ditmawa nantinya sampai nanti direktorat APPMB gitu ya untuk mengupload nilai ada di semuanya. Nah, kemudian di Fateta ini sedikit berbeda nih dengan IPB. IPB itu bisa satu kegiatan banyak klaimnya. Nah, di Fateta mohon maaf, kita fokus satu kegiatan, satu Excel, artinya satu pengakuan. Jadi ini yang sedikit berbeda ya. Ini yang sedikit kita sesuaikan nih karena kita tidak mungkin satu kegiatan itu banyak SKS-nya gitu ya. Jadi cuma boleh satu kegiatan ya satu SKS gitu ya. Nah, kemudian formulir penyetaraan ini sudah lengkap ya. Summer course sampai di pengabdian masyarakat itu sudah ada. Yang masih dikembangkan itu mengajar ya, riset, studi independen dan sebagainya itu masih dikembangkan. Tapi ketika adik-adik sudah melakukan ini, bukan berarti adik-adik harus menunggu dulu, tidak. Silahkan disiapkan saja dokumen-dokumennya, nanti kita akan proses. Nah, kemudian ini contoh-contoh buktinya ya. Kalau summer course, nah kalau ada ikut summer course, tidak hanya sekedar duduk, nonton gitu ya, kemudian pulang-pulang selesai dapat sertifikat. Enggak cukup itu. Ya, ada harus ada apa? Sertifikat itu wajib. Mutu nilai itu bila ada. Nah, yang lain ini wajib ya. Nah, di sini ada beberapa bila ada ini adalah salah satu nih menggantikan. Ya bisa makalahnya atau bisa bahan presentasinya. Nah, semua ini ada. Kalau ada mau 3 atau 2 SKS sesuai dengan mata kuliah summer course. Kalau kurang, SKS-nya akan berkurang. Ya, logika sederhananya begitu. Ya, kalau misalnya berkas yang dikumpulkan kurang, maka SKS-nya atau nilainya akan kurang. Ya, bisa aja SKS-nya full tapi nilainya menjadi B.
Atau SKS-nya menjadi 1 nilainya A. Itu tergantung seperti apa kekurangan berkas yang adik-adik lakukan, ya. Nah, kemudian ini bentuknya ya form pengusulan, ini yang ada di kiri, yang ada di isi, ada nanti bisa diambil ya di ada linknya di Fateta, yang nanti kalau butuh bisa saya kirimkan juga. Nah, ini ya isi yang diisi. Nah, dari sini ada dia mengupload semua berkasnya, kemudian kita akan nilainya kurang lebih seperti ini, ada tingkat nasional, internasional, lokal, sesuai bidang atau tidak, karena itu mempengaruhi penilaian. Nah, sehingga keluar keputusan dapatnya 2 SKS ya, nilainya A. Nah, ini diberikan kepada adik-adik semua. Kemudian apa? Ada bisa mengunggahnya untuk menjadi SKS. Atau ketika nilainya C, ya ngapain diunggah kan gitu misalnya gitu ya. Nah, nilai C, kok menurunkan IPK ya. Oke, silahkan tidak usah diunggah, cukup dipegang saja ya. Dan itu tetap akan menjadi kegiatan, tapi tidak akan diambil nilainya sebagai SKS. Cukup sebagai bukti kegiatan yang akan ada di SKPI nantinya. Nah, ini kesimpulannya terakhir nih ya. Kesimpulannya dari ketika adik-adik punya keinginan ya untuk melakukan kegiatan di luar perkuliahan ataupun kuliah di tempat lain, nah kegiatannya apa? Pertama ya di sini ya ada mata kuliah luar program studi atau PS di IPB. Jadi anak sil nih mau kuliah di TIN misalnya atau mau kuliah di Geomet atau MIPA, silahkan saja ya ada. Kemudian mengambil mata kuliah PS yang sama. Mau kuliah di Teknik Sipil ITB, Teknik Sipil UGM, silahkan saja. Ya, yang penting mereka menawarkan loh ya, jangan masuk-masuk saja gitu ya, dengan prosedur yang benar gitu ya. Kemudian mengambil mata kuliah di PS yang berbeda di luar IPB. Mau di ITB tapi ambil teknik di UGM ambil teknik nuklir. Kalau nuklir kayaknya menarik nih gitu ya. Nah, boleh saja silahkan. Atau multi aktivitas yang 8 kanal tadi, ya, pengabdian, lomba, summer dan sebagainya. Tapi ada syaratnya, ada di ketika mau ini kalian harus berkonsultasi dulu nih dosen penggerak. Ya, bagaimana tentang jenis kegiatannya? Cocok nggak Pak kira-kira? Cocok nggak Bu gitu ya? Beban SKS-nya berapa nih? Learning outcome-nya seperti apa? Peluang penyetaraannya gimana? Nah, karena peluang penyetaraan ini ada kalanya ada 2 hal nanti di ujung ya. Nah, ini wajib dilakukan ya. Bagi adik-adik yang berkegiatan, apapun kegiatannya ini, bagian dari sini, kalau tidak ada persetujuan dari dosen penggerak, maka kita tidak bisa proses. Ya, kita hanya akan memproses berkas adik-adik yang sudah disetujui ya oleh dosen penggerak atau dosen pembimbingnya. Nah, kemudian ketika sudah disetujui, maka pelaksanaan. Nah, pelaksanaan mulailah adik-adik mengumpulkan berkas-berkas. Ya, melakukan kemudian kumpulkan berkas-berkasnya. Misalnya contohnya ini magang nih. Magang nih apa nih berkas yang bisa membuat CV, surat lamaran. Nah, ini silakan. Apa berkasnya? Kemarin bikin CV nggak? Bikin surat lamaran nggak? Itu dikumpulkan semua. Nah, semua inilah nanti yang akan dilampirkan. Barulah dari lampiran adik-adik yang seperti ini akan kita nilai menjadi SKS. Dan juga nilainya berapa. Nah, semua kegiatan adik-adik akan dapat dari SKS ya. Kalau itu memang lebih dari 1 SKS. Oke? Hanya ketika adik-adik berbicara, apakah ini bisa menggantikan mata kuliah di SIL atau tidak? Kita ada 2. Pertama, bisa. Ini, substitusi SKS. Apabila kegiatan yang kalian lakukan di luar sana ya itu akan dapat menggantikan mata kuliah EC jika ya memiliki learning outcome yang sama dengan mata kuliah EC yang ada di departemen. Ya, bukan sama dengan salah satu mata kuliah di SIL, bukan. Tapi harus sama dengan mata kuliah EC yang disiapkan oleh SIL. Ya. Jadi misalnya contohnya pengetahuan bahan konstruksi nih yang semester 3 nanti. Wah, di sana ada nih di ITB ada bahan bangunan, LO-nya sama. Kalian ngambil sini deh, nanti bisa menggantikan PBK yang ada di SIL. Kalian kuliah, balik-balik kuliah, kemudian kalian kumpulkan, dapat 2 SKS atau 3 SKS. Oke, dapat. Tapi sayangnya PBK harus tetap diambil. Karena PBK bukan mata kuliah EC di SIL. Nah, jadi kalian harus tahu mana mata kuliah EC-nya. Nah, bagi yang tidak bisa tadi menggantikan, tenang saja, kalian tetap diakui sebagai SKS, tapi menambahkan. Jadi yang wajibnya 144 atau 145, ya jadinya kalau tambah 3 148. Atau kalau misalnya kalian di luarnya ngambil 20 SKS, ya jadi 160 sekian, gitu ya. Nah, ini yang perlu dipahami. Nah, ini mata kuliah EC-nya ini. Ya, jadi kalau kalian mau kuliah, kegiatan itu kuliah, ya cuma ini nih. Carilah mata kuliah di luar sana yang bahannya ini, ya, yang ya cocok dengan mata kuliah di luar ini. Adalah mata kuliah penambah. Ya, ini masih punya peluang walaupun nanti akan dinilai apakah bisa menggantikan atau tidak, ya tapi setidaknya ini punya peluang untuk digantikan. Oke,
mungkin itu ya dari saya kembalikan kepada moderator. Mohon maaf ini lewat jam 5 nih jadinya. Ya, baik, Pak. Terima kasih Pak Heri. Mungkin dari teman-teman abang-abang dan kakak-kakak ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Saya ingin nanya satu, Pak. Ya, silakan saya. Jadi ini yang program ECEC ini hanya untuk 57 atau bisa untuk 56 dan 55 juga, Pak? Oh iya, oke, ya. Oh ya, saya lupa nge-state ya. Oke, untuk 5 sebenarnya poinnya ya, 56 oke-oke saja, tapi kembali tadi di akhir tadi kan di kesimpulan tadi kan ada mata kuliah EC departemen. Ya enggak? Ya. Nah, artinya sementara SIL 56 kurikulumnya bukan kurikulum kan 2020. Berarti tidak ada mata kuliah EC departemen kan gitu. Nah, dari sana kita bisa ngambil kesimpulan opsinya tinggal satu kan, hanya menambahkan. Kegiatannya boleh, silahkan saja. Ya silahkan saja, itu tidak ada yang melarang, tapi ya kembali ketika tidak bisa menggantikan, ada potensi kalian harus nambah semester, ya enggak? Kalau ngambil kuliahnya kebanyakan di luar, misalnya 20 SKS gitu ya, mau tidak mau kan 20 itu harus kalian ganti di kampus juga kan gitu ya. Kan gitu. Ya, terima kasih. Oh iya Pak, sama satu lagi Pak. Kemarin kan SIL baru ngadain SIL summer course kan Pak. Ya. Itu bagi yang peserta yang udah menyelesaikan dan ingin masukkan itu ke transkrip itu, apakah harus melalui prosedur tadi atau nanti ada dari departemen Pak? Oke, baik ya. Terima kasih Zayan ya. Nah, ini kemarin saya sudah konfirmasi nih kepada panitia. Nah, untuk tahun ini mungkin karena masih peralihan ya, karena kita ini dan untuk itu masih nanti akan dibantu ya oleh departemen ya Pak Setoyo ya untuk memasukkan nilainya. Ya, itu. Iya. Ya kan kemarin udah ditanya ya mau yang mau ya Pak ya. tidak. Dan itu sudah ada daftarnya. Nanti akan segera diinput oleh departemen. Nah, tapi itu selanjutnya kalau kalian ketemu di luar ya belum tentu departemennya mereka mau membantu sampai segitu gitu ya. Nah, jadi pastikan kalian punya berkas-berkas tadi ya supaya bisa upload sendiri. Seperti itu. Silakan yang 57 nih, yang banyak pertanyaan silakan. Ini 57, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Pak, matkulnya beda nggak Pak gitu? Mana tahu kan ada yang kepo gitu. Ini ada yang tanya nih. Perbedaan EC K2020 sama K24 2014. 2014 tidak ada EC. 2014 adanya SC. Nah, EC apa Bu? Apa? Supporting course. Oh ya, SC ya Bu ya, SC ya Bu ya. Supporting course ya. Oke, silakan 57 nih. Kemarin mana nih? Idam, siapa lagi kemarin Pak Setoyo? Deris. Cuman saya sedikit koreksi nih. Oh iya Pak, silakan Pak. Ya jangan sampai salah tangkap tadi Zayan menyebut mata kuliah ece-ece. Nah. Oh. Ya, mata kuliahnya bukan ece-ece. Karena bilang enrichment course itu susah Pak. Iya, jadi sering gelibet itu lidahnya kalau ngomong. Disepakati aja mau dibaca EC atau isi gitu ya. Jadi ketangkepnya benar gitu. Oke, silakan di 57 mana nih? Yang kemarin heboh. Malu Pak, masih malu. Malu. Karena ini halayaknya banyak 108. Atau 58 juga boleh. Ada ya 58 ya? Kayaknya ada. Wah, mana sih pesertanya? Kalau belum pada keluar. Ini ada request dari teman saya Pak. Ini apa? Dia mau minta PPT Bapak tadi Pak. Oh siap, nanti saya kirimkan. Saya kirimkan versi lengkapnya dari fakultas biar jangan dipotong-potong. Oke Pak. Oke. Ya requestnya ke siapa coba? Minta tuh di chat gitu ya. Ya ada nih 58 Ratna Atika, Gian Asaria. Kali ya mereka ada pertanyaan.
Ini yang lain ini mana nih? Siapa nih? Suli, Ranti, ini Dina, ini sil berapa ini? Angga, Anastasia. Nah, ini nama-namanya kurang familiar nih saya. Berarti 58 atau 57 kali ya. Oke, nggak ada nih. Pak, penjelasannya sehingga tidak ada pertanyaan. Berarti ya antara dua, Bu. Paham betul atau nggak paham sama sekali, Bu. Optimis dong, Pak. Paham betul. Oh, paham betul, Pak, Bu ya. Positive thinking. Oh, siap. Meningkatkan imun, Bu ya. Tuh. Idam kemarin nggak ada ya, Idam ya? Idam mana Idam? Ini yang angkatan 57. Iya, Pak. Nah, gimana Idam? Nah, silakan. Masih ada yang mau ditanyakan? Sementara ini cukup, Pak. Cukup jelas ya? Iya, Pak. Nah, kirain cukup nggak Kan jelas. benar jelas kan, Pak? Mungkin biar dipancing, Idam cerita itu yang kemarin cerita boleh. dengan kita ya, bagaimana dia mengambil apa kemarin PMM. PMM. Silakan Idam. Idam nih angkatan berapa? 57. Oh, 57. Ayo Idam, silakan. Ya, Pak, izin masuk. Sebelumnya mohon maaf saya tidak bisa on cam. Kalau untuk mengambil program PMM yang dari Kemendikbud itu awalnya saya kan tahu dari website Kemendikbud itu. Terus saya coba tanya ke dosen penggerak saya, Pak Satyanto waktu itu, gimana kalau semisal mau daftar program ini. Karena menurut saya itu sesuatu hal yang baru gitu, Pak. Terus saya coba lihat di programnya itu ada yang full luring 20 SKS di perguruan tinggi penerima, terus ada yang hybrid yang 10 luring, 10 daring. Nah, saya tuh tertariknya yang 10 luring, 10 daring. Yang luring ini kebetulan keterimanya di Stikom Bali karena itu dari pihak panitia yang menentukan dan harus di luar pulau domisili. Terus yang untuk 10 matkul daring itu saya kemarin waktu mendaftar coba konsultasi ke Pak Satyanto, kira-kira matkul apa yang nantinya bisa menjadi menggantikan matkul yang ada di SIL gitu, Pak, waktu itu. Terus saya coba pilih-pilih di website PMM itu sebetulnya tidak mirip 100% sih. Mungkin namanya ada yang berbeda atau hanya mirip sebagian. Terus saya coba download RPS-nya, saya konsultasikan ke dosen penggerak. Itu kata Pak Satyanto waktu itu ada matkul yang LO-nya hampir mirip SIL, juga ada yang mirip sebagian begitu, Pak. Terus jadi kalau untuk potensi nambah semester jadi 9 semester itu sangat mungkin terjadi. Begitu sih, Pak, kurang lebihnya. Jadi akhirnya ngambil. Ini Bu yang masih bingung Bu sebenarnya Bu. Oh, belum dilakukan. Masih nimbang-nimbang juga. Oke, itu ada yang mau nanya tadi kayaknya. Oke, makasih Idam ya. Iya, Pak, sama-sama. Asep Mutakin tadi resen, Pak, dari 57. Nggak tahu pencet apa gimana.
panggil lagi, ada nggak? Kalau nggak ada ya udah tinggal foto bersama kita tutup. Sepertinya Asep jadi mau nanya atau cuma kepencet? Oke, nggak jawab. Orangnya juga udah nggak ada kayaknya. Oh iya. Udah kelempar. Oke. Baiklah, mungkin sebelum kita tutup ya, mau foto dulu, foto bersama. Jadi untuk teman-teman, abang-abang, kakak, bapak, ibu, dosen bisa on cam sebentar. Hai. Masih ada yang ditutup ini kameranya. Si malu-malu, Kak. Ayo nyalain. Si 57 jangan lupa follow saya ya. Biar followernya Pak Sutoyo bisa nyaingin saya. Ini masih 974 nih, mohon bantuannya si 57. Si 57 mohon bantuannya ya. Karena saya mau mengganti saya mau mengganti bio di Profesor. Dari tadi saya mencari-cari kok wajahnya lelaki semua yang banyak ya. Perempuannya dikit banget ya. Iya. Gersang ya. Pak Andik mana nih Pak Andik? Oh. Oke, silakan saya dipimpin saya fotonya. Tuh, Pak Raihan sudah follow Pak Sutoyo katanya. Oke, ya. Pokoknya yang harus diingat dosen SIL asik-asik aja. Kecuali yang nggak asik gitu Pak ya. Kecuali yang nggak asik. Semua dosen SIL itu asik gitu Pak, kecuali yang nggak asiknya. Biasanya saya kalau follow teman kalian sekelas itu, handphone saya kasihin Komti gitu. Jadi dia sendiri ya. Karena sekarang pandemi jadi nggak bisa ini, jadi harus. Jadi nggak nambah ya? Ya di semester 3 kan ada kuliah Pak. Nah itu langsung nih, silakan di follow. Kamu buka follower kamu, terus kamu. Coba yang ngajak Bu Sekar langsung 1000 Pak. Ya. Yang ngajak Pak Komdik main kayu ini. Gitu-gitu masih kalah Pak sama follower saya Pak. Oh gitu. Ya jadi saya beri informasi ya ini kalau bagaimana apa sih untungnya ngikutin IG saya gitu ya. Nah, buat anak SIL ini ya. Pertama, kamu langsung tahu SIL 54 ya. SIL 54. SIL 45 bukan 54. Kamu kan SIL 57 nih ya. Kamu begitu masuk IG saya kamu langsung tahu kakak kelas kamu dari angkatan 45. Ya. Dari angkatan 45 coba kakak kelas saya angkatan 45 gimana ya? Nah, gitu. Tiba-tiba itu dia keuntungannya benar-benar itu ya. Udah jelas kan maksudnya ya? Jadi jangan lupa follow. Sekarang kamu misalnya follow saya. Kamu angkatan berapa ini? 57 ya? 57. 57. Nah, ini angkatan 53 itu kan ngelihat kamu kan gitu kan. Ih, siapa nih followernya Pak Sutoyo? Oh, ada angkatan 57. Wah, iya ini. Mesti di DM ini. 45 merasa kok saya udah tua amat gitu ya. Dibandingin 57. Ya, jadi gini Bu, mungkin ada yang suka ngobrol dengan kakaknya yang lebih tua lagi gitu. Atau kakak kelas ini suka ngobrol sama adiknya yang lebih muda. Gitu ya maksudnya. Ya, saya merasa Instagram ini bagi saya ini ya isinya memang anak SIL semua ya. Jadi memang jadi private gitu ya, apa istilahnya? Ya seneng aja gitu. Jadi kadang story angkatan 45 itu anaknya yang ketiga lahir kan gitu ya. Jadi ini kalau angkatan 57 ya 10 tahun lagi terus bikin story gitu kan. Nah, gitu. Anak yang ketiga lahir. Wah, seneng aja sih gitu. Jadi yang di-share di Instagram, di story itu pasti yang enak-enak gitu, yang bagus-bagus yang gitu. Tiba-tiba Pak Erizal
foto dengan kucingnya kan, mochi ya Pak ya. Iya gitu aja sih sebenarnya ya, supaya lebih dekat gitu ya. Jadi apalagi di masa pandemi seperti ini ya salah satu berkomunikasi itu emang semuanya ya, apa aja lah gitu. Jadi yang di-share yang baik-baik ya bagus gitu ya. Jadi nge-share yang baik-baik, nge-share yang menyemangati ya, membuat kita semangat gitu. Seperti itu kan gitu ya. Ini tadi yang mau foto siapa ya, kok jadi saya? Tuh kan, mochinya digendong. Mochinya nih. Halo Mochi. Sama. Nah, itu Mochi. Mochi belum tidur. Ini lagi tidur tadi, digangguin sama Pak Toyo. Baik, ini saya foto ya. Kalau mau pakai filter terserah, boleh, biar lucu gitu. Yang nggak pede gitu ya. Bahkan pakai filter. Asal jangan pakai wajah orang lain aja ya. Ayo Pak, bener, Pak. Cepet tuh, udah ada Pak Andik tuh, bentar lagi hilang lagi. Oke, saya foto ya. 1, 2, 3. Oke, itu slide 1. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, sudah. Pak Oyo di slide terakhir loh Pak Oyo. Jadi senyum terus. Tunggu, ini aku lagi sibuk fallback. Gawat. Habis fallback kan follow tuh. Oke. Nah, iya. Baik. Sepertinya sampai di sini aja untuk ngobrol santai di sore hari ini. Mohon maaf ya agak kelewat dari jadwal yang ditentukan gitu. Karena ya kalau ngobrol-ngobrol kayak gini sepertinya kurang gitu ya Pak. Cuma berapa jam itu? Tahuan Cuma 1,5 jam. Mahasiswanya. Iya. Mungkin nanti di lain kesempatan bisa ketemu lagi, dan juga nanti kuliah kan bakal ketemu juga kan. Jadi semoga kuliahnya lancar dan Bapak Ibu dosen tetap sehat walafiat, tetap semangat. Kita semua tetap semangat dan kita nunggu kapan kita bisa praktikum lagi ya Pak Bu di lab. Oke. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih kepada Bapak Ibu dosen yang sudah datang dan teman-teman abang-abang dan kakak-kakak dari SIL yang udah datang pada sore hari ini. Setelah itu saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Ya, Terima kasih Bapak. Terima kasih ya Pak. Terima kasih.